Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul bersama dalam kesempatan ini. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 Digital Citizenship akan melakukan presentasi tentang materi yang ditentukan sebelumnya. Tapi sebelum kami melakukan presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Baik, dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Princess Wijaduti Nebaho. Saya bertugas sebagai moderator, dan lainnya ada teman saya. Dan saya Alfili Diva. Nama saya Dias Ardiansyah. Nama saya Rido Anggi Prayoga. Nama saya Satria Imam Fakih. Baiklah teman-teman dan Bapak dosen yang kami hormati, langsung saja kita mulai presentasinya. Adapun judul yang kami presentasikan adalah e-commerce. Materi yang cukup menarik untuk dibahas. Seperti yang kita ketahui, di era sekarang ini, kemajuan teknologi sudah sangat berkembang, baik lokal maupun daerah. Walaupun tiap daerah belum sepenuhnya merata, tetapi hampir semua orang sudah merasakan dari kemajuan perkembangan teknologi ini. Khususnya di bagian transaksi jual beli atau e-commerce itu sendiri. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dari e-commerce itu, kemudian apa sih jenis-jenisnya e-commerce itu, dan yang berikutnya manfaat e-commerce dan ancaman e-commerce serta hambatan e-commerce itu sendiri. Nah, jadi simak baik-baik ya. Baiklah, yang pertama definisi e-commerce. Definisi e-commerce. Apa yang dimaksud dengan e-commerce? E-commerce adalah electronic commerce merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi melalui internet ataupun televisi, www atau jaringan komputer lainnya. Kegiatan e-commerce ini merupakan aplikasi dan penerapan dari e-business atau e-business yang berhubungan dengan transaksi komersial. Misalnya transfer dana secara elektronik, SCM atau Supply Chain Management, pertukaran data elektronik atau Electronic Data Exchange atau EDI, pemasaran online atau online marketing, dan atau pemasaran. Jenis-jenis e-commerce. Memahami jenis-jenis e-commerce akan membantu Anda untuk dapat mengikuti tren bisnis serta memperluas usaha yang sedang dirintis. Lantas, apa sajakah jenis-jenis e-commerce itu? 1. Business to business e-commerce. Jenis e-commerce yang satu ini merupakan yang paling besar karena meliputi transaksi yang dilakukan antar perusahaan atau jenis usaha. Business to business adalah transaksi baik secara elektronik maupun fisik antara bisnis yang satu dengan bisnis lainnya. Konsumen dari penjualan barang dan jasa ini merupakan sebuah grup atau kelompok yang menjalankan bisnis dan bukan konsumen perorangan. Salah satu contoh mudahnya adalah jika bisnis Anda menjadi produsen bahan baku kulit sintetis untuk usaha pembuatan tas dan sepatu. Jenis business to business menyediakan volume kebutuhan barang dan jasa yang besar sehingga pelakunya membutuhkan banyak biaya untuk menjalankan bisnisnya. Yang kedua ada business to consumer. Business to consumer adalah jenis bisnis e-commerce yang paling umum dan paling dikenal oleh masyarakat. Jika bisnis to bisnis memasarkan barang dan jasa kepada perusahaan lain, maka business to consumer adalah proses transaksi yang dilakukan antara produsen barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir.
Bisnis to consumer layaknya toko retail yang memiliki produk eceran untuk dijual dan gudang untuk stok barang. Yang membedakannya dengan toko retail biasa adalah proses transaksi ini dilakukan secara online. Bisnis to consumer lebih mudah dan dinamis sehingga mampu berkembang dengan sangat cepat. Kemudahan membangun website membuat banyak sekali toko virtual yang tersebar di dunia maya. Contohnya yang cukup populer di Indonesia adalah Lazada, Amazon, eBay, Traveloka, Berrybenka, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada consumer to business. Seperti namanya, di dalam jenis consumer to business, transaksi jual beli produk atau jasa dilakukan dari konsumen kepada perusahaan. Ini adalah kebalikan penuh dari jenis business to consumer yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam jenis individu ini menawarkan produk atau jasa terhadap perusahaan yang membutuhkan dan siap untuk membelinya. Contoh mudahnya adalah para content writer yang menawarkan kemampuannya untuk menulis kepada perusahaan yang membutuhkan. Situs e-commerce pengadopsi jenis consumer to business yang populer adalah freelancer.com. Ini adalah website yang menjadi wadah bagi para freelance dari berbagai bidang untuk menawarkan keahlian masing-masing. Pada website ini, perusahaan akan menyebutkan kebutuhan mereka, memberikan kualifikasi yang diperlukan dan upah yang disediakan. Setelah itu, para freelance yang memenuhi kualifikasi dapat melakukan promosi tentang kemampuan mereka dan melakukan penawaran upah. Selanjutnya, perusahaan memilih siapapun yang menarik bagi mereka. Yang keempat ada business to administration dan consumer to administration. Business to administration atau yang biasa dikenal dengan business to government adalah jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah. Nantinya, pihak bisnis akan menawarkan berbagai jenis produk yang dibutuhkan untuk operasionalisasi dan proyek pemerintah. Dan transaksi jenis ini dilakukan dengan mengajukan tender. Selain itu, ada pula jenis consumer to administration atau consumer to government, yang merupakan proses transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintah. Sebagai contohnya ada pembayaran pajak, iuran BPJS, dan lain sebagainya dari individu kepada pemerintah. Lalu di nomor 5 ada online to offline. Ini adalah jenis bisnis baru di mana produsen menggunakan dua saluran baik itu toko online maupun offline. Pihak produsen akan melakukan promosi, menemukan konsumen, menarik konsumen, serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap produk dan layanan melalui jaringan online, yang kemudian diteruskan dengan melakukan pembelian di toko offline. Jenis ini banyak digunakan pada sektor transportasi seperti Gojek dan Grab. Yang keenam ada consumer to consumer. Selain bisnis to consumer juga termasuk jenis model bisnis e-commerce yang populer. Consumer to consumer adalah transaksi barang atau jasa yang dilakukan dari konsumen kepada konsumen. Consumer to consumer terbagi atas dua model, yakni marketplace dan classified. Dalam model marketplace, konsumen sebagai penyedia barang dan jasa membutuhkan sebuah platform sebagai wadah transaksi. Di dalam platform tersebut, konsumen yang bertindak sebagai penjual dapat memposting berbagai produk untuk dibeli oleh konsumen lainnya. Contoh platform consumer to consumer yang sudah terkenal di Indonesia ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan sebagainya. Untuk model classified yang memberikan kebebasan terhadap penjual dan pembeli untuk bertransaksi secara langsung. Website yang tersedia hanya berfungsi untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli, namun tidak memfasilitasi transaksi jual beli. Metode transaksi yang kerap dilakukan adalah melalui cash on delivery atau COD. Website untuk model classified yang terkenal di Indonesia yakni OLX dan Kaskus. Apa yang Anda butuhkan untuk memulai bisnis? 3 hal sederhana. Kenali produk Anda, kenali pelanggan Anda, dan miliki hasrat membara untuk sukses. Baik, yang berikutnya adalah manfaat dari e-commerce. Jadi, manfaat e-commerce ini terbagi atas dua sebenarnya, yaitu yang pertama manfaat e-commerce bagi pelaku usaha dan bagi konsumen. Jadi yang pertama adalah yang saya bahas di sini, manfaat e-commerce bagi pelaku usaha. Yang pertama itu ialah dalam penjualan global. Dengan adanya e-commerce, memungkinkan sebuah perusahaan atau pemilik usaha untuk dapat menjual produk yang mereka buat kepada konsumer yang lebih banyak. Contohnya, perusahaan pengrajin ukiran Jepara di Indonesia dapat memasarkan produknya ke semua negara tanpa harus membuka toko di negara tujuan. Kemudian yang kedua adalah pengurangan infrastruktur perusahaan. Dengan adanya e-commerce,
Perusahaan atau pemilik usaha tidak perlu membuka banyak cabang penjualan ataupun distribusi. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, e-commerce yang tetap membuka gudang penyimpanan ataupun produksi di berbagai negara untuk mempermudah konsumen dalam shipping barang. Kemudian yang ketiga ialah pengurangan biaya perusahaan atau meningkatkan keuntungan bersih. Dengan adanya e-commerce, pemilik usaha atau perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya yang berlebih dalam menyediakan banyak toko atau gedung serta pegawai yang banyak. Hal ini akan meningkatkan keuntungan dengan menurunkan biaya operasional perusahaan. Kemudian yang keempat adalah pengurangan harga produk. Dengan adanya e-commerce, harga barang dapat ditekan semurah mungkin, dikarenakan akumulasi dari beberapa manfaat di atas beberapa, sehingga konsumen lebih tertarik membeli dan jangkauan juga semakin luas dari berbagai lapisan masyarakat. Kemudian, manfaat dan keuntungan e-commerce bagi konsumen. Yang pertama itu belanja 24/7. Manfaat e-commerce yang satu ini sangat membantu konsumen dalam melakukan pengecekan, perencanaan ataupun langsung pembelian atau pemesanan jasa ataupun barang pada usaha tertentu. Toko buku online dapat terbuka untuk pengecekan dan pembelian 24 jam selama 7 hari atau non-stop. Perbedaan waktu karena lokasi wilayah yang berbeda bukan kendala dalam melakukan e-commerce. Yang kedua ialah menghemat waktu. Tidak perlu datang ke toko dalam membeli produk langsung. Cukup membuka website, barang dapat langsung dipesan, dan barang pun dapat dikirim ke alamat yang dituju. Kemudian yang ketiga, barang atau jasa semakin murah. Manfaat e-commerce yang terasa sangat dirasakan oleh konsumen adalah mendapatkan harga yang lebih murah karena perusahaan dapat memotong biaya operasional sehingga mampu memberikan harga yang lebih murah. Kemudian yang berikutnya yang keempat ialah konsumen membandingkan lebih akurat dengan adanya e-commerce, khususnya berbasis online. Konsumen mampu membandingkan banyak produk sekaligus, tinggal klik, berbeda dengan toko biasa. Kita harus berjalan ke beberapa tempat sekaligus, apalagi yang berbeda toko. Dengan adanya e-commerce, kita tinggal buka komputer, cek berbagai harga barang di berbagai toko online, cari yang murah tanpa harus berpindah tempat. Kemudian yang terakhir ialah pembeli lintas batas. Dengan adanya e-commerce ini, pembeli mampu membeli barang atau jasa dari luar negara tanpa harus ke luar negeri. Contohnya, pembeli dapat memesan sepatu Nike super original dari USA tanpa harus ke Amerika. Dalam menjalankan e-commerce, yang paling penting adalah tetap melakukan apa yang Anda lakukan saat ini dengan penuh semangat untuk mempertahankannya. Ancaman e-commerce. Ancaman e-commerce, sistem penetration orang-orang yang tidak berhak melakukan akses ke sistem komputer dapat dan diperbolehkan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Authorization violation atau pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang legal yang dimiliki seseorang yang berhak mengakses sebuah sistem. Denial of service, menghalangi seseorang dalam mengakses informasi sumber dan fasilitas-fasilitas lainnya. Communication tampering, segala hal yang membahayakan kerahasiaan informasi seseorang tanpa melakukan penetrasi, seperti mengubah informasi transaksi di tengah jalan atau membuat sistem server palsu yang dapat menipu banyak orang untuk memberikan informasi rahasia mereka secara sukarela. Communication monitoring, seseorang dapat memantau semua informasi rahasia dengan melakukan monitoring komunikasi sederhana di sebuah tempat pada jaringan komunikasi. Planting, memasukkan sesuatu ke dalam sebuah sistem yang dianggap legal, tetapi belum tentu legal di masa yang akan datang.
Kok miring sih? Hambatan dalam e-commerce. Hambatan dalam e-commerce. Satu, menemukan pasar yang tepat. Agar bisnis bisa berhasil, Anda harus bisa menemukan target pasar yang tepat untuk produk. Walaupun produk Anda berkualitas, jika menjualnya ke pasar yang salah, penjualan akan sulit untuk berkembang. Misalnya, Anda menjual produk perawatan premium tetapi menjualnya ke anak sekolah. Memenangkan perhatian target konsumen. Setelah menemukan target pasar yang tepat, tantangan selanjutnya adalah bagaimana memenangkan perhatian mereka. Di tengah pasar bisnis online, ada banyak sekali konten dan kompetitor. Artinya, Anda tidak hanya bersaing dengan bisnis online lainnya, tetapi juga dengan konten-konten dari beragam channel dan platform. Untuk bisa memenangkan perhatian konsumen, Anda harus mengetahui terlebih dahulu tipe konten seperti apa yang mereka sukai. Dari sini Anda bisa menyesuaikan mulai dari strategi, branding, hingga konten yang dibagikan kepada mereka. Mendapatkan kepercayaan. Maraknya penipuan online membuat banyak orang semakin selektif dalam berbelanja online. Maka ini menjadi salah satu tantangan bagi banyak pelaku bisnis online. Pebisnis harus meyakinkan konsumen bahwa bisnis online-nya kredibel dan dapat dipercaya untuk mengatasi ini. Pebisnis dapat membagikan testimoni, rating, atau review dari pembeli sebelumnya, sehingga konsumen pun merasa lebih aman untuk bertransaksi. Mempertahankan loyalitas pelanggan. Bukan hanya menarik konsumen baru, kamu juga harus bisa mempertahankan pelanggan yang sudah ada agar kembali membeli produkmu. Untuk bisa meningkatkan loyalitas pelanggan, kamu bisa membuat sejumlah program yang memberikan manfaat bagi mereka juga seperti referral program. Selain itu, kamu juga bisa memberikan diskon spesial seperti diskon membership, diskon khusus customer lama, dan sebagainya. Banyaknya kompetitor. Dengan pasar yang luas, tingkat persaingan bisnis online juga menjadi sangat ketat. Pada dasarnya, Anda harus berlomba dengan bisnis online lainnya untuk memenangkan fokus perhatian. Apabila tidak dapat bersaing, bisnis pun akan kesulitan untuk bertahan. Maka itu, Anda harus menonjolkan keunikan dan keunggulan bisnis dibandingkan kompetitor. Kendala finansial. Hambatan ini biasanya terjadi karena pelaku bisnis tidak dapat mengelola keuangan bisnisnya dengan baik. Padahal melacak pendapatan dan pengeluaran bisnis sangat penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Dari laporan ini, pebisnis bisa mengetahui perkembangan bisnisnya dan masalah yang perlu diselesaikan. Maka itu, sebagai pelaku usaha, Anda harus bisa memantau kondisi finansial bisnis agar jika terjadi hambatan, Anda bisa langsung mengetahui dan segera menyelesaikannya. Ketepatan order. Pengiriman yang terlambat atau paket yang rusak bisa membuat konsumen kecewa, akhirnya menghambat perkembangan bisnis. Untuk mengatasi kendala ini, pembisnis tidak perlu mengatasi semuanya sendiri. Anda bisa menggunakan jasa pengiriman pihak ketiga untuk mendukung pengiriman order. Pilih jasa pengiriman barang yang terpercaya agar barang bisa diterima dengan aman dan tepat waktu. Terima kasih. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.